Bersama-sama terima rasa dari kami yang ingin maju bersama-sama. Hanya taman kami, taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Tuhan yang Maha Esa, kita berserah diri, yang akan kita buka dengan doa, yang akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam. Astagfirullah. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu, bersama bersatukan diri dengan Nasrullah, lahir negara kita. Dari abadi bernaung di bawah sang kaki, siang-siang aku tanya bersama. Kami para pendidik taman kanak-kanak bersatu padu mencurahkan tenaga, mendidik dan memupuk bunga bangsa sejati. Kebanggaan ibuku pertiwi pelopor nusa bangsa. Ayo bekerja, ayo membina menuju Indonesia bahagia. Ada halangan. Lalu pengurus provinsi ada 7 orang. Ya. Kegiatan ini dilaksanakan 2 hari, hari ini sampai besok siang. Kami selaku panitia pelaksana dan teman-teman panitia sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberi dukungan, yang telah bekerja keras selama 2 bulan. 2 bulan Bapak Ibu mempersiapkan hal ini, karena teman-teman panitia semuanya pada sibuk-sibuk juga ya, banyak urusan juga kiri kanan, tapi alhamdulillah hari ini izin Allah dan doa kita bersama kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik, dan silaturahmi kita sudah terputus. Yang saya hormati di sini Ibu Pengurus Pusat, Ibu Ketua Umum yang baru saja dilantik, Ibu Nur Suryati MM, dan juga yang paling kami banggakan Bapak Ibu sekalian pengurus-pengurus kabupaten kota seprovinsi Sumatera Utara. Pada hari ini kepengurusan IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara sudah berakhir masa kepengurusannya, yang walaupun terlambat, yang mana dikarenakan waktu kegiatan Komkernas memang disebabkan situasi kondisi kita COVID yang memang harus ditunda. Tapi selanjutnya juga sehubungan juga di kepengurusan IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara banyak kegiatan-kegiatan yang ditugaskan dari kementerian, yaitu untuk melaksanakan diklat-diklat berjenjang, yang mana kebetulan IGTKI Provinsi Sumatera Utara dipercayakan untuk sebagai penerima LPD atau lembaga penyelenggara diklat, ya, yang mana juga tadi sebagaimana telah disampaikan Ibu Erna juga di sini sudah diangkat sebagai ketua dari APAUDI. Nah, mudah-mudahan ya apa yang kita kerjakan lancar, sukses ya.
kami hormati pengurus IGTKI PGRI 28 kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, dan juga yang kami sayangi Ibu Sumiati selaku pengurus pusat IGTKI PGRI masa bakti 11 2021 2020. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun dalam rangka melaksanakan konferensi IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sonima beserta jajarannya bisa melaksanakan konferensi ini, karena konferensi ini merupakan pertanggungjawaban yang mana dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kami bangga. Mudah-mudahan konferensi ini nanti diteruskan oleh 28 kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan juga dilanjutkan oleh beberapa kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Pengurus IGTKI PGRI dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat pusat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau pengurus kecamatan harus bisa mengayomi lembaga-lembaganya, kalau pengurus kota bisa mengayomi pengurusnya kecamatan, dan provinsi juga bisa bergandeng tangan mengayomi saling menjaga nama baik, dan provinsi sampai dengan pusat bisa menjaga persatuan dan kesatuan antara anggota IGTKI kepada pengurus IGTKI PGRI dari level bawah, kabupaten, provinsi, dan pusat. Dengan demikian, pengurus IGTKI PGRI merupakan pengayom anggotanya, dapat dicontoh oleh kepala-kepala sekolahnya. IGTKI yaitu tempat organisasinya dari guru taman kanak-kanak, ya. Maka oleh sebab itu ayo kita bersatu supaya IGTKI bisa berdiri kokoh di atas kaki sendiri. Karena kenapa? IGTKI yaitu organisasi, tidak ada yang lain, hanya Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Ayo kita bersatu, jangan sampai tergoyahkan kepada siapapun yang akan mengganggu. Insya Allah kalau kita bisa bersatu, IGTKI tetap jaya. Betul nggak? Tapi kalau IGTKI antara pengurus, antara anggota tidak sepakat, tidak asah-asih asuh, bagaimana IGTKI akan berdiri kokoh? Oleh sebab itu, pengurus pusat IGTKI PGRI masa bakti 11 2021-2026 menginginkan ayo dari kepala sekolah lembaga, dari pengurus IGTKI kecamatan, dari pengurus IGTKI kabupaten, dan pengurus IGTKI provinsi, dan pengurus pusat bersatu. Insya Allah IGTKI akan jaya selama-lamanya. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sonima, yang mana kami dengan bangga kami diundang menghadiri konferensi IGTKI PGRI Sumatera Utara.
jajarannya bisa dilanjutkan oleh pengurus yang nantinya akan mengganti beliau. Mudah-mudahan pengurus yang nanti terpilih bisa melanjutkan perjuangan pengurus IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara 2016-2021. Kami mengharapkan seperti itu, dan juga akan kami sampaikan bahwa hasil Konkernas kemarin salah satunya ada porseni yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Kami mengharapkan IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara ini betul-betul bisa menjadi barometer daripada 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Insya Allah, karena Sumatera Utara kami melihat masih muda-muda, profesional, cantik-cantik. Insya Allah bisa membawa nama IGTKI PGRI ke ujung jaya selama-lamanya. Dan juga kami mengharapkan kepada yang ada di depan ini, pengurus-pengurus IGTKI PGRI Kabupaten, kami mengharapkan yang mana konferensi ini diadakan oleh provinsi, mudah-mudahan jarak 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu bisa dilaksanakan konferensi untuk kabupaten, 28 kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, dan juga bisa dilanjutkan oleh beberapa kecamatan yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yang mana Provinsi Sumatera Utara nanti malam atau besok pagi akan memilih pengurus IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026 dengan catatan 50 guru mendapat 1 suara. Dilanjutkan kabupaten nanti kalau mengadakan konferensi 10 guru mendapat 1 suara. Dilanjutkan konferensi tingkat kecamatan 1 suara diraih oleh 1 guru, tetapi yang bayar iuran. Karena IGTKI PGRI itu dananya hanya dari iuran. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan teman-teman 28 kabupaten ini menjadi tombaknya IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan bisa menyampaikan kepada IGTKI kecamatan dan kecamatan, menyampaikan kepada lembaga-lembaga bisa membayar iuran, karena tanpa iuran kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin iuran itu memang kecil, hanya Rp5.000. Hasil kongres kemarin Rp5.000 perincian, 40% untuk kecamatan, 30% untuk kabupaten, 20% untuk provinsi, dan 10% untuk pengurus pusat. Berarti kecamatan mendapat 2.000, provinsi kabupaten mendapat 1.500, provinsi mendapat Rp1.000, pengurus pusat mendapat Rp500. Sebetulnya kalau seluruh anggota IGTKI PGRI seluruh Indonesia itu membayar iuran,
banyak Ibu. Untuk mengadakan kegiatan pun sudah tidak iuran lagi. Oleh sebab itu kami mengharapkan, ayo kita sama-sama menyisihkan uang Rp5.000 setiap guru, diserahkan dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pengurus pusat. Insya Allah dana itu bisa bermanfaat. Mungkin kami tidak panjang lebar, dan kami mengharapkan di dalam pemilihan pengurus ini nanti, yaitu masa bakti 2021-2026, betul-betul bisa mengayomi seluruh anggotanya dari level kecamatan sampai kabupaten, bisa meneruskan perjuangan IGTKI PGRI masa bakti 2016-2021 yang diketuai oleh Ibu Sonimah beserta jajarannya, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Konferensi IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara dengan resmi kita buka. Terima kasih. Hidup IGTKI. Jaya IGTKI. IGTKI. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam rangka penyelenggaraan konferensi IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2015-2020 telah memeriksa dan meneliti dengan cermat seluruh berkas yang masuk dari seluruh pengurus kabupaten kota IGTKI PGRI Sumatera Utara sesuai ketentuan umum penyelenggaraan konferensi IGTKI PGRI. Dengan ini, tim pemeriksa mandat melaporkan sebagai berikut. Jumlah surat mandat yang masuk 74 bundel dari 24 kabupaten kota. Dari keseluruhan berkas, mandat yang sah 74 dan yang tidak sah 0. Maka sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga IGTKI PGRI telah mencapai quorum dan konferensi IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara dinyatakan sah. Demikian laporan kami, atas perhatiannya terima kasih. Medan, 8 Desember 2022. Panitia memeriksa keuangan pengurus Provinsi IGTKI PGRI Sumatera Utara sebanyak 3 orang dari kabupaten kota dan berdasarkan surat keputusan pengurus Provinsi IGTKI PGRI Sumatera Utara nomor 029/SK/Pprov IGTKI PGRI /11/2022 tertanggal 1 November 2022.
Setelah meneliti dengan seksama berdasarkan bukti-bukti yang ada, dengan ini kami menyatakan bahwa laporan keuangan pengurus Provinsi IGTKI PGRI Sumatera Utara masa bakti 2015-2020 dengan jumlah saldo 11.132.000 berupa uang tunai, lengkap dengan kwitansi dan bon sebagaimana terlampir. Dengan catatan, dana di atas belum termasuk dana konferensi yang kita lakukan pada hari ini, yang kita lakukan di Hotel Saka, dan kemudian setelah kami periksa ada kesalahan pengetikan saja, kita perbaikan di halaman 45. Tidak ada perubahan di jumlah, hanya kesalahan pengetikan saja. Iya, itu gantinya. Kemudian sarannya sudah cukup baik. Tim verifikasi, cuma sewaktu kita mengikuti kongres ke pusat di Sumatera Utara, jumlah anggota kita saya lihat di terakhir aja Bu ya, 468. Sehingga kami merasa kok Sumatera Utara dapat hak suara memilih hanya berapa tuh Bu Son? Hanya 3, itu ya kan Bu? Jadi apakah jumlah anggota Sumatera Utara hanya 468 anggota? Karena untuk Kota Medan aja, ya menurut informasi bendahara saya ada di angka 470 orang. 1109 yang terakhir tahun yang itu semua kita masukkan di suara kita. Berapa tahun kita membayar? Baru dibagi 5, baru dibagi lagi per orangnya. Jadi itu di nasional kita juga udah pertanyakan itu kemarin. Itulah kita dapat suara. Karena kalau nasional tak salah 300 suara baru 300 orang baru suara, baru 1 suara Bu. Jadi kalau kita kemarin dikasih 4 suara, alhamdulillah. Mungkin karena Sumatera Utara juga terbaik juga ya Bu ya. Kita dapat 4, paling 3 kemarin. Kalau kita 1.200 baru bisa dapat 3. Kota Medan lah, karena contohnya kan kurang itu nyetok 2016 sekian, 2017 sekian gitu ya, sampai itu 2021 terhitung 6 tahun ya. Nah maka dibagilah totalnya ya kan, kita menyetok selama 6 tahun ya, selama 6 tahun berapa jumlah uangnya, dibagi menjadi 6 tahun, kira-kira rata-ratanya per tahunnya Sumatera Utara itu cuma disetor sekian gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, jadi kalau mungkin kira-kira nanya kok cuma 468 gitu ya, ya karena memang dirata-ratakan per tahun dia jadinya. Nah, dirata-ratakan per tahun ya, orangnya secara keseluruhan itulah jadi rata-ratakan ya. Nah, jadi karena dirata-ratakan kebetulan pula ya kan, ada yang memang ini maaf ya yang nol walaupun tadi udah setor ya. Alhamdulillah tadi rupanya kan karena juga di sini ada Bu Ustaz, takut nanti kalau dibacain kosong. Alhamdulillah Ibu Ketua Pusat, ketua juga ya walaupun. Nah jadi pada setor apa usul Pulau sendiri sama-sama juga ke Ibu. Misalnya kami keputusan mau rakor, mau workshop, itu adalah dana yang memang hak daripada provinsi. Yang kami setelah keputusan adalah 10% semua uang yang ada saya hitung, 10% saya setor ke pusat. Nah, setelah disetor ke pusat, waktu kemarin kita kongres di pusat, dihitunglah berapa uang kita semuanya. Bagi 6 tahun. Setelah dibagi 6 tahun, dibagi lagi per orangnya. Kali sekian yang kita bayar per bulan. Ibu kan bayar 14.000 ke provinsi kan. Nah, itulah yang kita bagi ke pusat 10%. Jadi memang tidak cuma mereka. Yang ini bayarnya berapa? Dirata-ratakanlah kita seluruh provinsi Sumatera Utara, baik nol pembayarannya, baik ada yang membayar 3 tahun, baik
ada sama sekali. Itulah dirata-ratakan Provinsi Sumatera Utara, seperti itulah di pusat. Hanya 10% untuk pusat, 20% tinggal sama kita di provinsi. Itulah yang sudah dikeluarkan. Mana pengeluarannya? Kemarin di verifikasi sudah melihat semuanya, itu kemana keluarnya ada bukan yang ada seperti yang di buku. Seperti yang di buku adalah kita mengacu kepada pusat tahun 2021. Dia beres ke samping. Persis seperti kita buat. Nah, mana uang keluarnya Bu? Ada, sudah dilihat oleh tim verifikasi semalam. Ada pun sama mereka. Tapi kan tidak, apa gunanya kita buat tim verifikasi kalau tidak percaya? Kan itu kan. Awal saya masuk IGTKI sekitar 10 tahun yang lalu, ketuanya Ibu Erna Kusnita kemana-mana bawa kaset, kemana-mana bawa baju, jualan gitu, untuk menghidupi organisasi ini. Masih ingat saya? Jujur, kalau untuk mencari apa, saya tidak bertahan di GTKI ini kalau bukan karena melihat orang-orangnya yang sangat solid ini, dan saya rasa ini menjadi amal jariah bagi mereka. Nah, untuk pemberi sumbangsi tadi ini, dan ini catatan besar bagi kita. Yang pertama tentang konsistensi kabupaten kota untuk pembayaran iuran anggota. Yang kedua, kita harus berpikir bagaimana agar tidak mengandalkan iuran itu sebagai sumber pemasukan. Kita contoh ketua kita yang lama itu dulu yang bawa kaset kemana-mana, nggak apa-apa toh kan gitu. Ini kok nggak ada jalan lagi gitu. Dulu ada senam, ada banyak kegiatan gitu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kami meluncurkan senam baru. Kemarin sudah disampaikan waktu Konkernas. Nanti akan kami buat bahwa itu senam punya pengurus pusat. Insya Allah senam ini nanti akan di-share ke 34 provinsi. Mudah-mudahan nanti ketua yang terpilih boleh memanggil gurunya langsung. Jadi teman-teman semua langsung bisa. Kebetulan senamnya juga enak seperti senamnya Kak Anam almarhum, karena kami meneruskan, terus kami launching tahun kemarin 2021. Nah, sekarang 2022 akan kami sebarluaskan 34 provinsi. Kami percaya untuk guru taman kanak-kanak juga bisa untuk contoh dari 34 provinsi. Mungkin saya kira itu aja yang saya sampaikan, dan kami mengharapkan ini, kami melihat seragam bagus-bagus sekali. Ya. Cuman kami mengharapkan Bu Sonima atau nanti yang terpilih, baju batik yang dipakai itu akan kami setiap tanggal 22 Mei, karena itu lahirnya IGTKI, yang mana 22 Mei sudah 72 tahun yang lalu. 22 Mei 1950 itu lahirnya IGTKI. Maka kemarin sudah dipastikan waktu Konkernas kemarin, setiap tanggal 22 Mei seluruh anggota IGTKI harus memakai batik yang merah itu. Supaya kenapa? Batik merah ini dikenal sama masyarakat. Ya, mungkin itu aja sekilas. Dan juga baju biru. Kami sering datang ke provinsi-provinsi, baju biru kok sampai nggak punya. Karena baju biru itu baju harian. Seharusnya semua punya. Mudah-mudahan Sumatera Utara semua punya, ya bisa lima. Mudah-mudahan kita lihat besok, mudah-mudahan semua besok pakai baju biru. Mudah-mudahan seperti itu. Melaksanakan pengkaderan, ya, melaksanakan pengkaderan, ya, ikuti oleh seluruh pengurus IGTKI Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Utara, mengikuti acara pucahut IGTKI baik secara luring maupun daring yang dilaksanakan oleh pengurus pusat, ya. Selanjutnya melaksanakan acara IGTKI juga, ya, provinsi, dan menghadiri HUT IGTKI PKD di kabupaten kota. Bakti acara halal bihalal. Oh, ini sudah masuk kita ke bidang organisasi, ya, yang mengikuti acara halal bihalal secara nasional yang diselenggarakan oleh pengurus pusat IGTKI. Melaksanakan kegiatan halal bihalal yang dihadiri oleh Bunda PAUD
Ya, selanjutnya di bidang pendidikan, yaitu telah mengikuti diklat, seminar, workshop yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan maupun IGTKI Pusat yang diikuti oleh pengurus dan anggota seprovinsi Sumatera Utara, baik secara luring maupun daring. Ya, akan mengikuti Hardiknas di nasional. Ya. Nah, kita lihat juga di sini memberikan informasi dari Kemendikbud kepada seluruh anggota, kepada seluruh lembaga dan guru untuk mengikuti seleksi sehingga berhasil menjadi sekolah dan guru penggerak. Ya. Selanjutnya yaitu mengikuti BIMTEK pengajar diklat berjenjang dasar Monadari, kombinasi yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK. Pada pendidikan, Bapak Ibu, kita lihat di sini sudah menjadi pelatih diklat di kabupaten kota, mulai dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, baik secara pelaksana diklat maupun kerjasama dengan dinas terkait sering kombinasi angkatan pertama. Ya. Nah, juga di sini ada kita lihat angkatan kedua yang diikuti oleh 5 kabupaten kota yang dibuka oleh Bunda PAUD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Desember 2021. Nah, di bidang sosial, Bapak Ibu, di sini kita ya atas nama Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan hasil dari penggalangan dana dari anggota kepada anggota di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdampak banjir bandang. Nah, selanjutnya memberikan bantuan hasil penggalangan dana dari anggota kepada anggota yang terdampak banjir. Adapun daerah yang terdampak banjir yaitu Kota Medan, ya, pernah terdampak banjir juga. Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang untuk bantuan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur dan banjir di Kabupaten Madinah, Tapsel, dan Gunung Sitoli dan Kaput. Apakah bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, iya. Jadi pertanggungjawaban saya ya selama kurun waktu sudah dari 2015 sampai sekarang kegiatan maupun keuangan Ibu Bendahara yang tangguh yang hebat yang sudah mendapat pujian. Alhamdulillahirobbilalamin. Masukan-masukan itu untuk perubahan ke depan untuk lebih maju lagi. Itulah adanya kita di periode ini. Semoga yang akan datang lebih bagus lagi. Bapak Ibu, kami selaku pengurus provinsi telah mengedarkan surat untuk kegiatan ini dari tanggal 5 November. Terus kami minta calon-calon supaya mengisi link, kami buka kesempatan beberapa kabupaten kota, Medan, Deli Serdang, Sergi, Tebing Tinggi, Binjai, Pangkat juga ya, Pangkat. Begitulah kita pinginnya ke depan agak lebih semarak, agak lebih eksis, agak lebih potensial Provinsi Sumatera Utara. Walaupun selama ini alhamdulillah potensialnya rada-rada jambu ya. Rada-rada jambu istilahnya. Apa tuh? Jadi kedepannya ingin begitu loh, estafet ini diteruskan oleh pengurus baru lebih eksis. Namun Ibu pimpinan pusat hanya yang mengisi link itu 7 orang. Ya, sampai detik lewat tanggal 30 yang kami tutup, tak juga balik dilihat sama Bu Nani, masih begini Bu Erna, masih begini Bu Erna. Aduh, kok susah kali ya. Kok di provinsi lain itu banyak calonnya Bu Yati ya, ini cuma 7 yang mengisi link yang baru. Lalu pada hari H dari malam sampai hari ini nah, kami minta lagi ya, dengan syarat mengirim mandat juga dan mengisi link, sehingga jadinya dapatlah calon semuanya 7 tadi, ditambah pengurus provinsi. Menurut pendapat Ibu Pusat minimal 40% masuk provinsi baru. Nah,
semua ya, saya selalu ketua panitia tidak ada intervensi satupun. Banyak yang bertanya, Bu, saya pernah jagokan? Nggak ada jago-jago. Ini bukan pilkada, ini bukan dewan. Hati nurani, ini kerja loh, keikhlasan akan menuai sukses mereka. Itu yang saya rasakan selama ini jadi pengurus di GTK. Arindawati dari Deli Serdang, Suparti dari Tebing Tinggi, Rahmida Sregar dari Binjai, Rahmi Batar dari Medan, Yanti Masni dari Medan, Nur Aisyah Nasution dari Medan. Jadi kita bungkus 9 ini Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman mungkin sudah bosan lihat saya, sudah lama sekali. Saya adalah stok lama yang seharusnya sudah akhir ya. Jadi mohon teman-teman semua pilihlah yang baru ya, yang segar ya. Baik teman-teman, kalau Bu Ida sudah mau memperkenalkan dirinya sendiri, saya akan perkenalkan. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi Ibu Tauhida, incumbent ya Bu ya, pengurus yang lalu dan tahun ini juga mencalon. Dilanjutkan disusul oleh saya, misalnya Andrianti ya, juga incumbent ya, calon untuk pengurus DKI periode 2022-2027. Lanjut Bu Aisyah. Oke, terima kasih. Saya Nur Aisyah Nasution. Mungkin perlu saya ingatkan untuk besok, saya tidak bisa dipilih untuk pengurus inti karena saya bertugas sebagai pengawas. Jadi di anggaran dasar rumah tangga kita, kalau masih aktif menjadi pengawas tidak bisa menjadi inti, tetapi masih bisa di porsi yang lain atau di kepengurusan yang mendampingi pengurus inti. Demikian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmida Sregar dari Kota Binjai. Sudah dikerja perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arindawati SPD AUR, tanggal 17 nanti dengan MPC-nya. Doakan ya Bu, 17 ini. Mungkin untuk memotivasi juga teman-teman, jangan takut untuk menambah ilmu. Meskipun 3 tahun lagi saya nanti purna bakti. Saya sebagai ketua kecamatan 5 tahun, sekretaris kabupaten 8 tahun, bendahara provinsi 8 tahun, ketua kabupaten Deli Serdang 10 tahun. Namun saya sangat yakin dan cinta kepada IGTKI. Seandainya saya tidak dipercaya pun, saya tetap solid dan tetap mendukung. Beri tepukan yang Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, perkenalkan saya Ibu Suparti, pengurus dari Kota Tebing Tinggi. Saya sedikit saja meminjam dari motonya dari Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Yanti Masni, usia 52 tahun. Masih muda. Saya dipanggil Ibu Yen. Jangan lupa coblos saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh bingung. Saya perlu ya mengenalkan diri karena saya belum terkenal. Saya kan pernah masuk TV. Nah jadi untuk kawan-kawan semua mungkin udah terkenal lah, mungkin yang baru belum kenal. Kalau yang lama udah tukang kredit. Yang penting lah kerjanya boros. Kalau juga bayar ya.
tidak boleh, ya apa boleh buat ya biar mungkin nanti ke depan kita dapat bendahara yang ganak sehingga semuanya. Jadi jangan pilih saya dari bendahara. Saya juga memang pengurus IGTK yang dari dasar dari IGTK Kecamatan Jalan Suara 2 periode, sebagai wakil 1 periode, sebagai ketua 1 periode. Kemudian memang Ibu loncat ke provinsi. Ya, di periode pertama saya menjadi wakil ketua di Provinsi Sumatera Utara. Ketuanya Bu Erna, saya ketua umumnya Bu Erna, saya ketua satunya. Kemudian dipilih menjadi bendahara tukang ketua. Kalau ini gak apa-apa terserah, kalau benar-benar kalau ada tua. Saya sih memang sudah pensiun dari pengawas, jadi saya tidak bebas dari dia. Saya tidak lagi pengawas, saya sudah pensiun karena saya sudah bebas. Jadi kalau pun tadi itu nggak apa-apa. Kalau dipilih itu dia. Kalau saya cuman saya sudah pengawas, tapi saya masih punya yayasan Aldi Faridi Paluta Pengawas Utara. Alhamdulillah sampai sekarang masih berkibar, muridnya banyak di atas 100. Dikit-dikit nggak apa-apa. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ngajar di UT, kemudian masih sebagai asesor Provinsi Sumatera Utara bersama dengan dia dan sini teman. Ini, Mas Nivia. Nah itu dia. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih tetap semangat. Hidup PGRI. Hidup IGTK. Jaya IGTK. IGTKI. Kita harus tetap mencintai IGTKI. Awal saya berkiprah di organisasi dari awal wakil ketua kecamatan. Setelah itu 2 periode di Kecamatan Medan Baru. Setelah itu diajak oleh Ibu Erna Musnita untuk duduk di provinsi. Alhamdulillah menjadi wakil ketua umum Bu Erna, ketua 1 Bu Roslender. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua 2. Setelah itu masih Bu Erna juga mengatakan Bu Rahmi turun karena Medan tidak pernah bergabung sama provinsi. Segala kegiatan provinsi kurang didukung oleh Medan. Dengan sangat rendah hati saya turun dan alhamdulillah saya duduk di IGTKI PGRI Kota Medan sudah 2 periode. Insya Allah paling lama di bulan 3 2023 kami akan meletakkan jembatan. Alhamdulillah saya juga diberi kepercayaan oleh PGRI Kota Medan, pertama sebagai ketua cabang khusus. Sekarang saya menjadi ketua 2 PGRI, tidak cabang khusus lagi. Dan juga saya juga sebagai ketua yayasan TK Perwari Trisula. Dan juga saya masih panjang umur sehat badan, 4 tahun lagi masa purna bakti saya akan selesai di TK Negeri Pembina 1 Medan. Alhamdulillah untuk gelombang kedua sekolah penggerak TK Negeri Pembina lulus angkatan kedua. Mungkin itu informasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa bakti 2021-2020. Kami pun masa bakti 11 2021-2026. Kenapa? Karena kepengurusan ini dari 2016 ke 2021. Jadi tetapi kami nanti akan kesepakatan kepada 34 provinsi. Kalau memang nanti teman-teman minta mundur 1 tahun, tetapi nanti Bu Erna belum waktunya. Jadi kami atas nama pengurus pusat memang kita membuat periode ini atau masa bakti
karena sesuai petunjuk masa bakti 2016-2021 kami, yaitu masa bakti 11 2021-2026. Jadi ini akan kami sampaikan ke 34 provinsi. Ini calonnya udah keren semua. Tepuk tangan dong buat calon. Kami mengharapkan yang mana berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga bab 7 pasal 21 yang menjabat, kami mengharapkan yang menjabat pengurus inti bertugas dan berdomisili di tempat kedudukan pengurus sesuai tingkatannya. Besok pagi akan ada pemilihan pengurus IGTKI PGRI Sumatera Utara. Jadi kami mohon tolong pilihlah yang 5 ini, pengurus inti ini yang berdomisili di Kota Medan. Ya, itu aja. Kalau lainnya silahkan keluarkan hati nurani Bapak dan Ibu semua. Siapa yang pantas menjadi Ketua IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara, yang bisa tanggung jawab, mengayomi, saling asih, asuh, tidak egois, sama-sama merasakan pengurus IGTKI ini tidak ada yang untuk menambah kekayaan. Justru pengurus IGTKI PGRI ini harus punya rasa sosial. Contoh, kami dulu waktu masih ada suami kami tentara, kami suka bohong tapi untuk kebaikan. Kalau uang itu kami ambil untuk kegiatan pengurus, habis nggak ada. Mas tolong dong diantar rapat, padahal suami kami kan nggak mungkin bisa ngantar. Udah kasih uang, nah itulah uang yang dipergunakan untuk angkut sama-sama. Terus satu lagi, di DKI Jakarta tahu sendiri, naik taksi aja udah 50.000. Untuk menjaga gengsi bahwa saya ketua IGTKI DKI Jakarta, kami naik busway dulu, kira-kira kurang berapa kita naik taksi. Itulah politiknya pengurus itu. Karena kalau dana bendahara IGTK kita ambil kegiatan pengurus, habis nggak bisa kegiatan apa-apa. Ini hanya bohong tapi untuk kebaikan, nggak apa-apa seperti itu. Karena Bu Yati sampai 2 periode, alhamdulillah seperti itu. Jadi kami mohon sekali lagi bahwa pilihlah yang familiar, ya, yang bertanggung jawab, yang bisa mengayomi, tidak egois, bisa menerima saran dari kabupaten maupun kecamatan. Saya kira itu aja Bu Erna. Mudah-mudahan apa yang diharapkan seluruh anggota betul-betul besok pagi akan tersirat, akan terwujud. Mudah-mudahan kami berdoa atas nama pengurus pusat, betul-betul kepengurusan ini bisa membawa barometer untuk contoh daripada 30. Terima kasih. Ketika kita memang ikhlas dari awal dalam menjalankan roda organisasi, mulai dari mobil saya yang hal-hal lah ya, mudah-mudahan bertambah deh Bu. Kalau kita keikhlasan itu dalam menjalankan organisasi, korbankan dulu uang suami jadi pengurus GTKI, anak juga, begitu saya lakukan. Karena pasti organisasi itu ikhlas dulu, jujur ya, mau berkorban, pikiran, tenaga, uang. Tapi keikhlasan itu banyak balasannya. Rezeki dari lain, dari mana-mana ada. Kesehatan juga, keatur rumah tangga, dapat menantu, rezeki juga kan? Nah, saya sudah punya anak 3, menantu 3, ya, cucu 3, suami 1. Ya, udah sekarang masih butuh ya, masih 1 mudah-mudahan. Nah, itu dia ya. Jadi jangan katakan jadi pengurus itu dapat untung dan makmur, nggak di situ. Ikhlas saja melaksanakan tugas, dari mana-mana rezeki itu masuk, percaya. Ya kan Bapak Ibu ya? Kota tidak demikian. Ya, semangat dulu, keluarkan dulu, pakai dulu apa kita yang ada, bisa dipakai. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bahwa
seorang pengurus IGTKI PGRI tidak boleh menjadi pengurus organisasi sejenis. Namun beda, kalau menjadi PGRI, memang PGRI ini udah satu apa ya, udah satu wadah ya, namanya juga IGTKI PGRI. Kalau PGRI nggak jadi masalah. Maksud saya Bu, saya pengurus IGTKI juga nih, pengurus PGRI di kecamatan Bu. Maksud saya dia pengurus inti di organisasi IGTKI atau organisasi mitra lainnya. Tidak boleh, tidak boleh. Kalau ibu sudah menjabat pengurus IGTKI PGRI, tidak boleh sambil menjadi pengurus organisasi sejenis. Kami mengharapkan kalau sudah cinta sama IGTKI jangan noleh ke kanan, noleh ke kiri. Ya, karena IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, nggak ada guru selain guru taman kanak-kanak menjadi anggota IGTKI. Setuju? Jadi kami mohon, kalau memang nanti ada seorang guru taman kanak-kanak namun ngajarnya di taman kanak-kanak organisasi lain, lapor ke kami, akan kami buat surat. Karena guru taman kanak-kanak adanya di IGTKI. IGTKI tidak akan menerima guru selain guru taman kanak-kanak. Betul? Jadi kami akan konsekuen. Nanti kalau memang ada guru taman kanak-kanak namun dia tidak mau organisasi IGTKI, silakan keluar dari guru taman kanak-kanak. Silakan. Iya, betul nggak? Iya, insya Allah kami akan buat surat rekomendasi. Ditujukan kepada siapa? Kami akan membuat. Kami akan membuat kartu anggota yang betul-betul memang menjadi guru taman kanak-kanak sejati. Kalau masih semu-semu, silakan keluar dari guru taman kanak-kanak. Nama taman kanak-kanak nggak ada. Kami lagi memohon bantuan yang mana PBPGRI yang akan mengajukan bahwa rancangan undang-undang Sisdiknas mudah-mudahan ada nama taman kanak-kanak. Jadi kalau menjadi pengurus PGRI tidak apa-apa, karena memang namanya juga IGTKI PGRI. Kami pun jadi pengurus PGRI, nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau organisasi yang lain tidak boleh. Ya jelas. PGRI namanya kita mana kok logonya nggak ada ya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Tolong nanti kalau teman-teman kabupaten membuat konferensi, namanya ya, konferensi ya tingkat kota, harus ada logo ya Bu saya. Ini kalau ketahuan buku Nifa dimarah bisa. Oh ya, ada logo ya. Jadi logo PGRI sebelah sini, logo IGTKI sebelah sini. Ya, karena ini satu paket, menyanyikan juga harus lagu PGRI dengan lagu IGTKI. Karena kita sudah menyatu. PGRI hanya menerima tamu. Ya, jadi mohon sekali lagi, tolong jaga nama baik antara IGTKI dengan PGRI. Kalau ibu dipilih menjadi pengurus PGRI luar biasa, ya kita persembahkan tenaga kita buat PGRI. Karena PGRI juga akan kerja keras tentang rancangan undang-undang dengan tunjangan profesi, yang mana tunjangan profesi akan hilang. PBPGRI akan berusaha terus sampai Bapak dan Ibu nanti di rancangan undang-undang Sisdiknas ada TPG, ya jelas. Jadi tolong kalau PGRI jangan masalahin. Iya. Ya, tetapi kalau organisasi sejenis silahkan. Ya, harus mengundurkan diri besok. Sekarang ada nama calon, mulai besok terpilih mengundurkan diri. Ya, maupun walaupun mau inti maupun tidak, nggak boleh jabat pengurus lain. Ibu dari mana Bu? Dari Padang Sidempuan, Gampuan. Ibu dari Medan. Ibu dari mana? Dari mana Bu?
Oh, pada sedempuan sama ya. Kota Salak. Di mana itu, Bu? Kata sini Kota Salak. Salak pada sedempuan juga. Siatar. Iya. Ini semuanya ya. Peserta konversi. Udah baru daerah ya. Sarapan pagi dulu ya guys. Demokrasi ya, kita beri suara untuk semua kabupaten. Tepuk tangan boleh gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah sejak dari semalam sore hingga tadi malam ya, kita sudah bersama-sama di tempat ini, yaitu untuk ya melaksanakan konferensi ya, yang mana masa jabatan kami pada periode 2015-2020 telah selesai ya. Iya, sehubungan dengan ya situasi dan kondisi ya, kesepakatan di pusat pada Kongkernas bahwasannya supaya bisa dilaksanakan secara luring ya, memang itu setahun namanya 2021, dan di 2022 ini kebetulan pengurus provinsi banyak kegiatan-kegiatan tanggung jawab yang dilaksanakan ataupun diinstruksikan dari Dirjen PAUD. Jadi kepengurusan kami sudah selesai, maka kami ingin mengundurkan diri ya. Iya, walaupun nanti teman-teman kami masih ada yang mencalon ya. Mungkin dalam komunikasi kita ada mungkin bahasa yang kurang berkenan. Jadi pada pagi hari ini saya mewakili teman-teman semua mohon maaf. Maaf ya Bapak Ibu ya. Sepatah kata dari Ketua Umum Provinsi periode yang lalu, berakhirlah sudah jabatan kami sebagai pengurus, maka dinyatakan dengan ini kami demisionan. Prosesi pemilihan kami serahkan kepada pengurus pusat. Panitia pemilih persilakan ke depan, ibu-ibu dipersilakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Kami menindaklanjuti yang mana semalam sudah ketok palu ya. Jadi calon-calon yang 9 orang ini mohon dengan rendah hati menjadi calon-calon yang menjadi harapan seluruh anggota IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara. Jadi kami tidak bisa merubah. Mudah-mudahan hati nurani Bapak dan Ibu silakan dibuka lebar-lebar. Siapa yang calon yang pantas menjadi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, humas, pendidikan dan porseni. Ya, mudah-mudahan 9 ini menjadi tauladan Bapak dan Ibu semua, menjadi Provinsi Sumatera Utara betul-betul menjadi barometernya 33 provinsi. Itu aja yang menjadi harapan kami, dan ini nanti tibalah waktunya untuk memilih nomor 1 F1 itu berwarna merah atau pink ya, itu untuk memilih ketua. Kalau di provinsi bukan ketua umum. Kalau ketua umum adanya di pusat ya. Kalau di pusat ketua umum, ketua 1, ketua 2, ketua 3 ya, terus sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3. Namun kalau di provinsi ketua, wakil ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara. Silakan nurani Bapak dan Ibu siapa gerangannya bisa menjadi ketua, bisa mengayomi seluruh anggota, ikhlas tulus dan bisa bertanggung jawab, dan juga bisa menerima saran. Karena seorang pimpinan kalau ditatur
kurang bagus. Jadi ininya familiar, bisa nerima, oh bapak, ibu harusnya begini. Insya Allah seperti itu, insya Allah menjadi ketua yang amanah. Yang kedua yaitu F2, warna kuning. Ibu akan memilih 2 wakil ketua, 2 nama wakil ketua yang ada nanti, insya Allah akan calon-calon pengurus nanti akan duduk di sini. Ibu bisa memandangi, ibu bisa melihat siapa gerangan yang akan menjadi wakil ketua. 2 orang ya Bu. Kalau ibu nanti menulis hanya 1 nama, tidak sah, berarti tidak dihitung. Terus yang ketiga yaitu warna biru. Biru ini ibu akan memilih 1 nama calon untuk sekretaris. Sekretaris yaitu rodanya organisasi. Ya, silakan siapa yang pantas menjadi sekretaris IGTKI PGRI Sumatera Utara. Nah, yang terakhir adalah F4 yaitu hijau. Ini untuk bendahara. Ya, jadi warna ini nanti bisa dibawa sampai pemilihan konferensi tingkat kecamatan. Ya, jadi warnanya tetap F1, F2, F3, F4. Ya, itu. Jelas Bapak dan Ibu semuanya? Kalau sudah terlanjur berbicara sesuatu, jangan ditarik kembali. Kenapa? Itu suatu kepercayaan. Nanti kalau kami akan berubah-berubah, nanti Bapak dan Ibu bilang, nanti juga bisa itu berubah pembicaraan. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena semalam sudah ketok palu, tidak akan berubah sesuai dengan kebijakan 9 orang tadi malam. Mudah-mudahan 9 orang ini menjadi persatuan yang kuat. Di situ kalau sudah kerjasama, tidak ada ketua, tidak ada wakil, tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara, tidak ada porseni, tidak ada humas, tidak ada pendidikan. Namun bersatu itu sudah merupakan kesatuan yang kuat untuk meningkatkan kompetensi Provinsi Sumatera Utara. Jadi begitu ya Bu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu legowo semua. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Atas cara pemilihan suara pengurus IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara. Persilakan. Kepada pengurus yang telah dimisioner angkatan 2017-2020 yang menerima ya 7 tahun, pokoknya 7 tahun. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan pengurus pusat yang telah membantu kami sehingga program-program dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, semoga dengan berakhirnya kepengurusan ibu-ibu semuanya sehat, dan dengan Purnabakti ini jangan diambil sedih ya Bu ya, tetap semangat kita untuk ibu-ibu yang sudah tidak mencalonkan diri, dan yang mencalonkan diri juga semangat dan semangat lagi. Baik, selanjutnya ibu-ibu sekalian, ini adalah puncak acara konferensi. Ya, ada 3 agenda penting dalam konferensi ini. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban yang sudah dilakukan oleh pengurus yang berlalu, yang sudah berlalu. Yang kedua adalah membahas program 5 tahun ke depan. Ya. Terus yang ketiga adalah pemilihan pengurus yang sekarang kita lakukan bersama-sama. Tadi sudah Ketua Umum kami sudah menyampaikan banyak sekali sebagai pengurus. Pengurus ini
Kalau kita kerjakan bersama-sama tidak berat ibu-ibu sekalian. Walaupun memang berat ya, tadi katanya ada rugi waktu memang iya, rugi tenaga iya, meninggalkan keluarga iya. Namun kita dengan cinta dengan organisasi, walaupun bagaimanapun kita tetap bergembira melaksanakan kepengurusan ini. Mana yang kita dahulukan? Keluarga juga lebih penting, memang itu yang pokok kita. Kita meninggalkan yayasan juga tidak seenaknya, karena kita yang memberi makan, yang gaji adalah yayasan. Jadi kalau nanti rapat sebaiknya setelah kita selesai mengajar, jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, barangkali nanti setelah ini ibu-ibu pengurus yang baru akan membuat rincian tugas. Semua mempunyai tanggung jawab. 9 orang tadi 1/9 semua punya tanggung jawab masing-masing. Bekerja sama, kompak, bisa bermusyawarah, memutuskan sesuatu, kita bisa berdamai, tidak gontok-gontokan. Ya ibu sekalian, semoga itu dapat kita lakukan sebagai pendidik taman kanak-kanak. Ya, karakter kita tonjolkan kepada ibu dan bapak sekalian. Baiklah, barangkali itu saja pesan saya kepada ibu sekalian. Kami akan melanjutkan tentang nama-nama calon. Semalam sudah disahkan, sudah di ini ibu kami bacakan, nanti kami lanjutkan. Yang dipanggil ini bisa duduk di depan, pastinya sudah disiapkan. Dr. Anda Rahmi Bahtar MPSI, Ibu Tauhidah SPDMH, Ya, siap. Dari Serdang 2, Sergei 1, Simalungun 1, Asahan 1. Siapakah yang akan kita pilih? Nampak ini. Ayo kita tulis segera. Batubara 1, Padang Sidabuan 1. Ya, dipilih yang terbaik. Tapanuli Selatan 1, Tapanuli Utara 1, Sibolga 1, Palas 1, Labura 1, Labuin 1, Labusel 1, Toba 2, langsung namanya kan? Samose 2. Ayo ini kasih. Ya. Ya, kita sudah siap memilih ketua. Siantar. Pas. Ya, lanjut Bu, Deli Serdang. Iya, Serdang 2. Ibu Tauhidah. Ibu Rahmi Bahtar. Ibu Miswarni. Ibu Roslaina. Ibu Rahmi Bahtar. Ibu Yanti Wasni. 42 suara. Pas. Yang terbanyak suaranya adalah Ibu Rahmi Bahtar. Mana orangnya? Bapak Ibu sekalian, kami akan bacakan berita acara pemilihan ketua KF1 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Panitia pemilihan Provinsi IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026 tanggal 10 Desember 2022 telah melaksanakan pemilihan ketua dengan prosedur dan hasil sebagai berikut. Kartu suara yang dibagi 42 lembar untuk 42 suara.
kartu suara yang masuk 42 lembar, kartu suara yang sah 42 lembar, kartu suara yang tidak sah 0. Nama-nama calon yang dapat suara dalam pemilihan adalah Ibu Rahmi Bahtiar MPSI mendapatkan suara 23. Ibu Maulian SPDMH dapat suara 12. Ibu Mesbani dapat suara 1. Ibu Reslena dapat suara 1. Yanti Masni MPSI dapat suara 5. Untuk itu, ibu sekalian, berdasarkan suara yang diperoleh, maka Ketua untuk Provinsi Sumatera Utara adalah Ibu Rahmi Bahtiar. Demikian untuk diketahui dan diterima sebagaimana mestinya. Medan 10 Desember 2022, Pengurus Pusat IGTKI PGRI, Sekretaris Umum Eka Putri Handayani MPD, Nur Sriati SPD MM. Demikian berita acara untuk F1. Kami lanjutkan dengan F2. Jadi kartu yang akan dibagi adalah kuning, dituliskan 2 nama. 2 nama yang berbeda ya Bu Bapak sekalian. Jadi misalnya si A dengan si B, 2 nama. Kalau namanya 1 gagal, namanya dua-duanya sama gagal. Jadi harus beda nama. 2 nama ditulisnya untuk 1 kartu. Nah, ini kartu suara kami untuk wakil ketua. Mana Bu? Iya, mantap. Semoga amanah semuanya. Semua lagi mengisi suara ya. Untuk wakil ketua 2 orang. Roslainer Pohan dan Tauhida. Roslainer Tauhida. Tauhida. Roslainer. Roslainer Miswani. Miswani Roslainer. Kartu suara yang dibagi 42 lembar untuk 84 suara. Kartu suara yang sah 42 lembar, kartu suara yang tidak sah 0. Nama-nama calon yang dapat mendapatkan suara dalam pemilihan adalah Ibu Reslina Pohan MPD mendapatkan suara 27. Ibu Tauhida SPDMM dapat suara 25. Dengan demikian, berdasarkan jumlah suara yang diperoleh, maka calon yang terpilih menjadi wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 adalah Ibu Roslainer Pohan MPD dan Ibu Tauhida SPD. Demikian diketahui dan diterima sebagaimana mestinya. Demikian kami lanjutkan dengan pemilihan F3 dengan kartu warna biru untuk sekretaris. Ibu sekalian, semoga dengan lincahnya sekretaris organisasi kita Sumatera Utara semakin maju, apalagi menjelang Porseni IGTKI PGRI. Semoga Sumatera Utara menampilkan yang terbaik, dapat suara rakyat menang secara nasional. Yanti Miswarni. Yanti Masni. Yanti Masni. Yanti Masni. Yanti kartu suara yang dibagi 42 lembar untuk 42 suara. Kartu suara yang masuk 42 lembar. Kartu suara yang sah 41 lembar. Kartu suara yang tidak sah 1 lembar. Nama-nama calon yang mendapat suara dalam pemilihan adalah
Ibu Yanti Masni MPSI mendapatkan suara 32. Ibu Miswarni dapat suara 3, Ibu Suparti 1, Ibu Antinda 5. Maka yang menjadi sekretaris GTKI PGRI Sumatera Utara adalah Ibu Yanti. Dilanjutkan yang terakhir adalah F4 pemilihan bendahara. Tadi sudah disampaikan, kita bekerja pemulihan organisasi ini harus dapat, selain iuran kita dapat mencari donasi dari luar. Jadi kita hidup menghidupkan organisasi, bukan kita hidup dalam organisasi ya. Jadi kita harus menghidupkan organisasi ini. Jangan tanpa hidup di organisasi. Terima kasih. Silakan bendahara. Kami panggilkan Medan. Jadi tidak jadi pemilihan. Silakan bacakan hasil kerja. Langsung aja ya, Ibu ya, baik. Terima kasih. Dimana Tuhan Yang Maha Esa bagian yang pengurus IGTKI PGRI. Bendahara adalah Ibu Miswarni Andriani. Setelah terpilihnya 5 orang pengurus ini, sekarang waktunya kami serahkan kepada pengurus yang terpilih untuk melengkapi kepengurusan ini. Sebanyak 9 orang dudukan di mana wakil sekretarinya siapa, wakil bendaharanya siapa. Silahkan dipenuhi dulu, baru nanti dilaporkan ke kami. GTKI PGRI menimbang 1. Bahwa untuk pelaksanaan tugas organisasi perlu menetapkan tenaga pengurus dalam lingkungan IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara. 2. Bahwa untuk memulai pengembangan tugas-tugas seperti pada ayat 1 perlu pengesahan dan pelantikan oleh pengurus pusat IGTKI PGRI sesuai dengan ketentuan anggaran dasar anggaran rumah tangga IGTKI PGRI. Mengingat 1. Anggaran dasar IGTKI PGRI bab 11 pasal 18. 2. Anggaran rumah tangga IGTKI PGRI bab 15 pasal 56 sampai dengan 61. Hasil keputusan Konferensi GTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 Desember 2022 menetapkan keputusan pengurus pusat GTKI PGRI tentang pembentukan garing pelantikan pengurus GTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara. Pertama, mengangkat dan mengesahkan serta memberi amanat untuk melaksanakan tugas organisasi GTKI PGRI kepada saudara-saudara yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini. Kedua, lamanya masa bakti kepengurusan tersebut ialah 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Desember 2022, pengurus pusat GTKI PGRI Sekretaris Umum Eka Putri Handayani MPD, Ketua Umum Nur Siyati SPD MM. Lampiran keputusan pengurus pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia PGRI nomor 07 garing Kep garing PP GTKI PGRI garing 12 garing 2022 tentang pengesahan garing pembentukan garing pelantikan pengurus GTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026. Pembina Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Penasehat Pendapal Provinsi Sumatera Utara, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Penasehat 1. Sonima SPD MM. 2. Randa Erna Kusmita MPD. Ketua Dr. Randa Rahmi Bahtar MPSI. Wakil Ketua Roslainar SPD MPD.
Wakil Ketua Tauhidah SPD MA, Sekretaris Yanti Masni SPD AUD MPSI, Wakil Sekretaris Rahmida SPD MPSI, Bendahara Dr. Anda Meswarni Andriati MPD, Wakil Bendahara Nuraisyah SPD MPSI, bidang organisasi dan profesi Dr. Anda Supati MPD, bidang pendidikan dan profesi Adindawati SPD AUD MPSI, ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Desember 2022. Demikian pembacaan surat keputusan. Untuk selanjutnya kepada ibu-ibu yang sudah disebutkan namanya akan segera dilantik untuk maju ke depan. Pelantikan pengurus IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami selaku pengurus pusat IGTKI PGRI melantik, mensahkan saudara-saudara pengurus IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026 yang tercantum dalam surat keputusan. Semoga saudara-saudara sekalian dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita. Amin. Ditetapkan di Medan pada tanggal 10 Desember 2022. Pengurus Pusat IGTKI PGRI Ketua Umum Nur Sriati, Ketua Provinsi Sumatera Utara mohon maaf, langsung penandatanganan Ketua Provinsi dan saksi-saksi. Kami mohon Ibu Rani, silakan dilanjutkan untuk saksi 3 orang yang tadi bantu kami dan tanda tangan. Alhamdulillah, terima kasih. Tibalah saatnya untuk kami berikan SK ini sementara. Insya Allah nanti 1 minggu atau 2 minggu langsung dibuatkan SK yang sudah rapi, ditandatangani oleh Sekku dan Ketua Umum. Ini akan kami serahkan sementara ya, Budaknya. Penyerahan SK pengurus IGTKI PGRI Sumatera Utara masa bakti 2021-2026. Selanjutnya adalah seluruh pengurus membacakan janji pengurus yang akan dipimpin oleh Ibu Ketua Ibu Rahmi. Nanti mohon izin ini tanda tangan dan dokumen ini akan kami berikan kepada Bu Rahmi. Semoga bisa nanti dilanjutkan untuk pelantikan kabupaten maupun kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikuti bersama dengan penuh semangat. Janji pengurus IGTKI PGRI. Janji pengurus IGTKI PGRI. Pada hari ini. Sabtu 10 Desember tahun 2022. Sabtu 10 Desember tahun 2022. Disaksikan oleh peserta konferensi Provinsi Sumatera Utara. Disaksikan oleh peserta konferensi Provinsi Sumatera Utara. Saya berjanji bahwa
sebagai anggota pengurus IGTKI PGRI Provinsi Sumatera Utara masa bakti 2021-2026, masa bakti 2021-2026 sesuai dengan wewenang, tugas dan kewajiban yang diberikan kepada saya. 2. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut, saya akan senantiasa mematuhi segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IGTKI PGRI, keputusan Kongres, keputusan Kongkernas, dan keputusan lain yang telah ditetapkan sebagai kebijakan organisasi. 3. Saya akan melaksanakan mempertahankan dan menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia. Janji ini saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan jabatan dan kehormatan diri saya. 10 Desember 2022. Tertanda Dr. Anda Rahmi Baktar MPSI. Tertanda Arindawati SPD Out MPSI. Tanda yang Kimasni SPD Out MPSI. Tanda Tauhidah SPD. Negeri kami berjanji padamu, negeri kami berbakti padamu, negeri kami mengabdi. Kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim 9 agar bisa bekerja sama dengan baik, hilangkan semua perbedaan-perbedaan, bersatulah di dalam kepengurusan IGTKI. Jika kemarin lembaga-lembaga yang lama dihapus, yang tidak baik dihilangkan, jadi yang bagus disatukan. Setiap manusia memiliki sisi baik, ada sisi baik dan ada sisi tidak baik. Nah, harapan kami di sini sisi baik itu semua yang baik-baik disatukan 9, Masya Allah, akan menjadi suatu kolaborasi yang baik dan akan membuat IGTKI Provinsi Sumatera Utara ini semakin hebat. Setuju teman-teman? Selanjutnya adalah penyerahan berkas dari kepengurusan yang lama kepada ketua IGTKI yang baru. Sonima masih tetap berada di IGTKI Provinsi ya, sebagai penasehat. Ibu Erina dan Ibu Sonima tetap berada di dalam IGTKI Provinsi Sumatera Utara sebagai penasehat. Oke, silakan ke depan.
Nah, selanjutnya mungkin Bu Rami tidak usah balik ke bangkunya dulu. Silakan memberi sambutan. Maaf, ini ada kenang-kenangan. Kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan Buat ketua terpilih. Ini adalah batik tapi sutra. Kenang-kenangan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Masya Allah, ini baru sekali ini kejadian ini. Semua the best ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kepada kita masih memberi kita kesehatan, umur, sehingga kita selama 2 hari berada di aula pada Sakan. Selawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Sebenarnya saya juga susah mau bicara apa Ibu, tetapi saya akan mencoba. Mudah-mudahan apabila ada tutur bahasa saya tidak pada tempatnya, saya akan terus belajar kepada ibu-ibu saya yang terus mendidik saya. Yang saya hormati, yang saya sayangi, pengurus IGTKI PGRI Pusat, Ibu Yati dan Ibu Sum. Ini suatu luar biasa Ibu, suatu penghargaan, suatu kehormatan, suatu kepercayaan dari teman-teman se-Sumatera Utara yang sudah memilih saya. Semua ini Ibu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kelebihan saya tidak ada apa-apanya Bu. Ini semua berkat pengurus provinsi. Terus terang Bu, dari awal saya terpilih sebagai wakil ketua IGTK kecamatan. Setelah itu Bu, itu saya tetap masih didukung oleh Ibu Erna Kusnita. Terus terang Bu, iya. Saya di Kota Medan, saya di provinsi, saya diikutkan di UT, dan juga saya ditawari di asesor, tetapi saya menolak. Karena saya selaku Kepala TK Negeri Pembina 1, saya sulit untuk meninggalkan tugas. Sehubungan asesor itu selalu pergi-pergi dan jauh-jauh, ya Bu ya. Kehormatan, terima kasih saya kepada Ibu Erna Kusnita yang dari dulu tetap menyokong saya untuk hal-hal yang positif. Dan juga kepada Ibu Sonimah, Ibu Tauhidah, Ibu Roslena, itu tetap selalu mendukung saya walaupun dengan dari jarak jauh. Ya, kami tetap selalu berkolaborasi dan saya tetap selalu dipimpin oleh ibu-ibu dan kakak-kakak saya yang luar biasa di Sumatera Utara. Kepada teman-teman saya di Kabupaten Kota, kita tidak ada apa-apanya Bu kalau kita tidak bisa mendukung anggota kita. Mungkin di sini Ibu izinkan saya untuk mengutarakan, mungkin bisa teman-teman di Kabupaten Kota mengorek-orek sedikit. Orek-oreklah berapa kabupaten yang terdekat yang bisa rencana program saya Bu, yang saya harapkan. Saya ingin mendatangi teman-teman saya di Kabupaten Kota. Kenapa? Banyak teman-teman kita di Kabupaten Kota yang lari ke tetangga sebelah. Iya. Karena mereka tidak mengenalkan. Jadi mungkin sebelum pulang ya Bu ya, izinkan ya Bu ya, sebelum pulang coba orek-orek mana yang terdekat. Misalnya Medan terdekatnya dengan mana, kami akan saya Bu berhayal seperti itu Bu. Mungkin teman-teman pengurus yang tim saya bisa menyetujui rencana itu. Itu dulu Bu, kita dukung, kita kenalkan kita ini IGTK apa dan mengapa dan siapa. Karena ini ya Bu, tuh kawan-kawan dan mereka di belakang, apa itu Bu yang taunya himpaudi mereka Bu. Sudah banyak. Saya berharap kami yang bersembilan tidak ada apa-apanya tanpa dukungan teman-teman di Kabupaten Kota.
Bu, tidak ada apa-apanya tanpa dukungan kecamatan. Dan yang tidak punya kecamatan, kita tidak ada apa-apanya Bu, tanpa dukungan lembaga. Mari kita pererat persatuan, kesatuan kita menjadi guru-guru TK yang hebat dan luar biasa. Saya terutama pribadi merasa bersyukur karena ketua 1 dan ketua 2 saya adalah kakak-kakak saya yang selama ini insya Allah masih mendukung dan mendorong saya untuk selalu maju. Dan kepada Ibu Sonima dan Ibu Erna, tolong ingatkan kami apabila kami tergelincir. Tolong ingatkan kami apabila kami terpeleset. Mau ngapain ini? Mau ngantri, kami mau memberikan ucapan selamat buat pengurus yang terpilih hari ini. Oke. Semoga amanah. Ya, pasti. Amin.